Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi senang maupun susah, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari aktivitas perbuatan diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumul kiamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, mari di dalam hidup kita ini, hidup di zaman akhir ini, kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan arahan pada kita, membimbing kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah. Maka jamaah yang berbahagia, mari kita benar-benar meningkatkan takwa kita, tentunya dengan sekuat tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, dalam kondisi hidup manusia ini senantiasa diberikan bimbingan. Sejak manusia pertama, kemudian diutus nabi-nabi, itu pun juga diberikan bimbingan berupa kitab Allah. Nah, kondisi yang saat ini, kondisi yang benar-benar luar biasa tantangannya, ini kita harus benar-benar mengikuti apa yang Allah turunkan. Tanzilun min Rabbil Alamin, yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Sehingga jamaah yang berbahagia, saat ini kita sudah bisa hadir di tempat ini adalah benar-benar merupakan nikmat karunia yang tidak terhingga harganya. Kita senantiasa di dalam kehidupan kita ini memuji dan juga membaca, berdoa, bersolawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini yang bisa kita harapkan, kita bisa hidup dengan sebenar-benarnya, mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dan untuk itu suatu hal yang sangat-sangat kita pentingkan, kita benar-benar utamakan adalah bagaimana kita yang sudah mendapat hidayah Allah ini untuk menjaganya. Jamaah yang berbahagia, proses untuk hidayah itu memang hak Allah sendiri. Dan kita di sana, kita mari benar-benar memperhatikan proses mulai dulu kita mendapatkan hidayah sampai bagaimana kita harus mempertahankannya. Allah memberikan arahan pada kita di dalam surah Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Melalui ayat ini Allah memanggil siapapun di antara kita semua yang sudah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah iman. Kemudian di situ diberi arahan, alaikum anfusakum, ala atas, kum kalian, anfusa diri-diri, jiwa-jiwa, kum kalian. Sehingga di sini jamaah yang berbahagia, alaikum anfusakum berarti atas kalianlah jiwa-jiwa kalian. Maka tugas kita adalah mencari, kemudian menjaga apapun yang ada di situ adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, jamaah yang berbahagia, kemudian di situ Allah melanjutkan dengan keterangan yang begitu jelas. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan membahayakan kalian, tidak akan mencelakakan kalian, man dhalla, orang-orang yang sesat. Orang siapapun yang sesat, yang tersesat itu tidak akan memudaratkan. Dengan catatan idza tataitum, apabila kalian sudah benar-benar mendapat petunjuk. Nah, jamaah yang berbahagia, setelah itu Allah memberikan arahan ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kembalinya kalian semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian nanti kelak akan dikabarkan kepada kalian apapun yang dulu kalian kerjakan. Sehingga jamaah yang berbahagia, hidayah adalah anugerah Allah yang terbesar. Tanpa hidayah manusia akan hidup dalam kegelapan, tanpa arah, jauh dari jalan yang benar. Hidayah adalah hak Allah sendiri. Hidayah ini diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi setiap orang memiliki kewajiban untuk mencarinya, berusaha dan berdoa. Nah, kita ingat kembali bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah itu. Nah, hidayah itu kita usahakan, yaitu yang pertama adalah dengan ilmu, dengan kesungguhan. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Sehingga jamaah yang berbahagia, Allah memilih siapa yang Dia kehendakinya sendiri. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk mendapat petunjuk kepadanya dan memberi petunjuk orang yang mau kembali kepadanya. Sehingga di sini hidayah itu adalah sangat-sangat penting. Tanpa hidayah manusia akan sesat. Dan Allah memberikan hidayah sekali lagi adalah dengan kemauannya sendiri, siapa yang Dia kehendaki sendiri. Tetapi orang itu pun juga harus benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga. Allah memberikan jalan yaitu dengan ilmu. Kebenaran dengan hati yang ikhlas harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan walladzina, dan orang-orang yang mereka itu jahadu, mereka serius, mereka jihad. Jihad di sini bukan berarti perang, serius dalam hal apapun di sini, tetapi di sini adalah jahadu fina, mereka serius di jalan kami. Nah, kalau sudah begitu, sudah ada keseriusan yang luar biasa, maka lanahdiyannahum. Di sini bisa kita perhatikan ada lamnya. Yang pertama itu adalah lam taukid. Kemudian di sana ada nanya. Yang kedua itu kami. Kemudian ada double nun. Adalah berarti taukid, kesungguhan, benar-benar. Maka benar-benar, sungguh, tenanan, pasti kami akan berikan petunjuk pada mereka. Kepada apa? Subulana, jalan-jalan kami. Sehingga di sini kita perlu serius. Tidak ada hidayah tanpa serius. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah itu di sana lama'a, lannya juga sama taukid, benar-benar, ma'a beserta al muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sehingga jamaah yang berbahagia,
ketika sudah seseorang ini berusaha dengan serius, sungguh-sungguh, maka pasti suatu kepastian yang sangat-sangat pasti, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Dan Allah benar-benar dengan orang-orang yang baik. Maka inilah langkah pertama untuk hidayah harus kita capai. Apapun itu, ketika keseriusan kita di bidang kita masing-masing, di bidang apapun, katakan contohnya di sini di Poliwag ini ada berbagai jurusan, ada berbagai macam fakultas dan prodinya, maka di situ semuanya harus serius. Nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Nah, jamaah yang berbahagia, sekali lagi bahwa Allah benar-benar di sana beserta orang yang berbuat baik. Kemudian ketika sudah didapat hidayah itu, maka adalah diusahakan dengan lingkungan yang tetap harus bersama-sama orang yang baik. Allah memberikan arahan pada kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir, kata perintah bersabarlah, tunggal berarti kamu bersabar. Nafsaka, jiwamu, dirimu, sabarlah. Ma'a, beserta alladzina yad'una rabbahum, yaitu beserta orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb mereka. Berarti di sini jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh sendirian. Bersabar beserta orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb mereka. Berarti harus ada kolaborasi. Ma'a beserta tidak sendiri. Sekali lagi bahwa kita harus bersabar mencari teman pergaulan yang di sana sama-sama yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, yang menyeru memohon kepada Rabb-nya terutama di pagi hari dan petang hari, yuriduna wajhah, yang hanya mengharap wajahnya, mengharap ridhonya. Ini jamaah yang berbahagia. Makanya kita di sini diberikan arahan untuk benar-benar berkolaborasi, tidak bisa sukses itu sendirian. Ketika kita benar-benar berusaha, maka di sana kolaborasi kita akan menemukan suatu jalan yang luar biasa. Di sini tidak mungkin di masjid ini akan ada sendirian, harus ada kolaborasi. Nah, jamaah yang berbahagia, inilah, jangan kalian palingkan wajah kalian hanya sekedar mencari kebahagiaan di dunia saja. Maka ini adalah apa yang harus kita lakukan. Kita harus bersabar dan berteman, mencari teman yang mereka sama-sama menyeru pada Rabb-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita hendaknya senantiasa berdoa. Hidayah yang sudah kita seriusi Allah memberikan, kemudian di situ bersabar menjaga hidayahnya tadi, maka berdoa. Doa ini adalah doa yang luar biasa dan memang Allah sendiri yang menuntun, dan Rasulullah juga sering menggunakan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau sesatkan kami setelah kami engkau beri petunjuk, dan berilah kami di sisi engkau adalah rahmat. Kemudian kepada kami sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Sehingga jamaah yang berbahagia, usaha yang serius beserta teman-teman yang juga seide, yaitu yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mengharap ridhonya, kemudian juga berdoa dengan serius. Nah, pasti itu nanti akan kita diberikan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagaimana kalau sudah hidayah itu sudah kita peroleh, usaha sudah diperoleh. Nah, ada tentunya cobaan-cobaan ujian yang tidak mudah. Godaan dunia, godaan setan selalu ada. Sehingga disinilah pentingnya menjaga hidayah yang sudah kita dapatkan. Nah, jamaah yang berbahagia, bagaimana? Ya, langkah pertama adalah kita jangan sampai mengikuti langkah lakunya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah lakunya setan.
Napa innahu lakum aduwwum mubin. Nah, setan ini siapa? Yaitu setan ini bisa dua macam. Ada dua jenis. Setan bukan makhluk tersendiri. Setan adalah waruhun syarir, ruh kejahatan. Tiap nabi diberi musuh, yaitu setan. Syayatinal insi wal jinni. Setan manusia dan setan jin. Sehingga ada manusia yang di sana menjadi setan karena dia tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Ada juga jin yang menjadi setan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Berarti apa? Berarti ada manusia yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah, maka dia bukan setan. Ada jin yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah, berarti dia juga bukan setan. Musuhnya Nabi ada dua itu, otomatis dengan para pengikutnya ada dua, yaitu setan, jin dan manusia. Maka Allah memberikan arahan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kalian ikuti langkah lakunya setan, karena dia adalah musuh besar kalian. Nah, apa langkahnya? Kalau kita lihat di surah Al-An'am ayat 121, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Di situ ada layuhuna, lamnya adalah lam taukid, berarti benar-benar. Wa inna syayatina, dan benar-benar para setan, layuhuna, benar-benar mewahyukan. Kalau diterjemah di terjemah yang biasa itu paling-paling ya hanya membisikkan. Tapi kita harus sadari bahwa kata dasarnya adalah wawuha, ya layuhuna, benar-benar mereka mewahyukan ila auliyaihim, kepada pengikut-pengikutnya, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Sehingga jamaah yang berbahagia, para setan ini benar-benar mewahyukan, benar-benar membisikkan, menginspirasikan sesuatu yang di sana untuk membantah kebenaran. Maka ketika itu orang sudah mengikuti, siapapun mengikuti baik jin maupun manusia, maka dia akan berbuat melampaui batas. Fa'amma man tagha, orang yang melampaui batas, wa athara hayati dunya, dan dia juga mengutamakan kehidupan dunia, fa inna jahannama hiyal ma'wa, maka jahannam adalah tempat kembalinya. Nah, di sini yang berbahagia Allah memberikan arahan pada kita, kalau setan itu nanti memberikan wahyu, inspirasi, membisikkan untuk manusia dan jin akan berbuat melampaui batas. Melampaui batas berarti ada suatu batas, di situ dilanggarnya. Dia melampaui batas, langgar larangan-larangan tadi. Apapun itu. Bahkan kita bisa melihat ketika malam tahun baru, wah, di sana ternyata ada suatu tempat yang memang legal. Nah, biasanya agak sepi-sepi. Tetapi ketika itu ramai sekali seperti pasar sekitar jam 10 malam. Kenapa? Mereka akan berpesta pora. Dengan bisikan setan tadi, mereka akan menghabiskan cairan-cairan yang di sana penuh dengan etanol. Yang harusnya itu adalah bahan bakarnya mobil atau bahan bakar dari mesin-mesin. Sehingga jamaah yang berbahagia, fa'amman tagha, orang yang melampaui batas tadi, wa atharul hayatidnya, dan mereka mengutamakan kehidupan dunia, maka nanti jahanam adalah tempatnya. Maka di situ kita harus usaha jangan sampai dengan kita nanti sampai mengikuti bisikan-bisikan wahyu dari setan, inspirasi dari setan, maka jadilah melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang berbahagia, selanjutnya kalau sudah itu kita harus benar-benar mencari lingkungan yang benar. Nah, godaannya adalah adanya lingkungan yang buruk. Saat ini begitu mirisnya kita bisa melihat remaja-remaja yang usianya 15, 16, 17 ke atas, mereka hanya disibukkan dengan hidup di dunia maya yang kesenangan sementara. Mereka diberitahu A, B, C dan sebagainya, hanya fokus pada kaca itu saja. Ini ada tantangan besar. Mereka memberikan seperti itu adalah sekali lagi layuhuna tadi. Mereka memberikan inspirasi bagaimana untuk merusak manusia. Nah, jamaah yang berbahagia, lingkungan yang buruk menjadikan orang benar-benar bisa terseret kembali. Wa yauma ya'dzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Nanti kelak wa yauma, di hari nanti ada suatu saat ya'dudz zalimu, menggigit orang zalim itu ala yadaihi, pada kedua jari tangannya. Berarti menyesal yang luar biasa. Kalau sekarang kita lihat bagaimana orang menggigit dua jari tangannya gara-gara benar-benar kecewa. Yaquluna, mereka berkata, ya walaitani, aduh celaka aku, ittakhadtu ma'ar rasul sabila, andaikan dulu aku mengikuti jalan beserta Rasul. Ya walaitani, aduh celaka besar aku, lam attakhidh fulanan khalila, kenapa dulu aku menjadikan si fulan itu teman baikku. Nah, jami yang berbahagia, si fulan itu siapa? Si fulan kembali pada syaitan. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim. Maka jami yang berbahagia, kita adalah harus benar-benar mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang buruk bisa menjadi hilangnya hidayah-hidayah yang sudah kita miliki. Maka sekali lagi bahwa kita harus benar-benar menjaga itu hidayah dengan benar-benar bertakwa. Kemudian Allah memberikan arahan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang telah iman, ittaqullah. Kita coba cek sekarang dengan fasilitas yang sudah ada di server macam-macam itu banyak sekali. Takwa berarti kata dasarnya wawu qaf dan ya, yang artinya menjaga. Berarti Allah memberi arahan pada orang yang sudah iman untuk menjaga, jangan sampai melampaui batasan-batasan yang Allah buat. Nah, di situ kita diarahkan untuk waqulu qaulan syadida, dan berkatalah kalian semua dengan perkataan yang benar. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau sudah demikian maka tidak ada jalan lain, menjaganya pun harus bersabar, mencarinya harus dengan sungguh-sungguh. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabarlah kalian di dalam apapun, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Sehingga jamaah yang berbahagia, sekali lagi bahwa teman baik harus kita cari. Kalau teman yang buruk tentu bisa menyeret kita ke arah-arah yang salah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang baik pada hari itu, teman akrab, saling bermusuhan. Teman akrab saling bermusuhan satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa berkumpul, bersinergi, berkolaborasi pagi dan petang bersama-sama, berusaha untuk membuat kesuksesan demi kesuksesan. Nah, jamaah yang berbeda, mudah-mudahan melewati lembar-lembar kali ini Allah memberikan arahan tadi kepada kita, alaikum anfusakum, tugas kalianlah menjaga diri kalian sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga, bisa mencari dengan keseriusan, dan nantinya Allah membimbing kita ke arah kesuksesan di jalannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari di dalam hidup kita ini yang kita tidak tahu masih sisa berapa kesempatan kita untuk berbuat sebaik-baiknya, maka kita benar-benar melaksanakan seluruh apapun yang diarahkan Allah pada kita, tentunya dengan sekuat tenaga. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian dengan seluruh kekuatan tenagamu. Jamaah berbahagia, sekali lagi bahwa dalam kehidupan ini kita harus benar-benar berpasrah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh aturan-aturan yang sudah ditetapkannya dalam kitabnya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang sudah iman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan kalian mengikuti langkah lakunya setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, jamaah yang berbahagia, dari itu maka kita benar-benar mengikuti tuntunan Allah dalam segala lini. Apapun profesi kita, dimanapun nanti posisi kita, maka kita benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, memasuki dalam Islam ini secara keseluruhan, secara integral, tidak secara parsial-parsial. Mudah-mudahan nantinya kita benar-benar bisa berbahagia, reuni di surga Allah SWT dengan ridhonya. Maka jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT aktivitas salah kita yang lalu, mohon untuk bisa dimaafkan, diampuninya, dan langkah-langkah kita mendatang senantiasa dibimbingnya sesuai dengan tuntunannya dan berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.